Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Kakak Putra Sabian dan kali ini saya akan membahas tentang FHRP. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke penjelasannya. Yang pertama di sini ada penjelasan tentang FHRP. FHRP atau singkatan dari First Hop Redundancy Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan supaya default gateway tetap tersedia meskipun salah satu router mati. Jadi, kalau router utama gagal, router cadangan langsung menggantikannya sehingga jaringan tetap bisa mengakses internet atau jaringan lain. Intinya FHRP itu adalah IP default gateway cadangan, teman-teman. Jadi kalau misal di router 1 mati, protokol ini akan langsung mengganti jalurnya, teman-teman, ke router yang masih aktif. Ya kurang lebih seperti itu. Intinya seperti cadangan gitu, teman-teman. Oke, ini ada jenis FHRP. Yang pertama ada HSRP atau Host Standby Router Protocol. Di sini HSRP itu miliknya Cisco, terus menyediakan gateway cadangan berbasis IP virtual, terus aktif dan standby. Jadi punya mode aktif dan mode standby. Oke, yang kedua ada SHRP V6. Ini sebenarnya sama aja, cuman bedanya ya ini V6 ini support IP V6, teman-teman. Nah, yang kedua ada jenis yang ketiga ada VRP V2, Virtual Router Redundancy Protocol. Open standard, teman-teman. Nah, kalau tadi HSRP itu milik Cisco, khusus untuk Cisco. Kalau VRP ini bebas, teman-teman. Ini standar atau bisa dipakai sama vendor lain seperti Mikrotik atau vendor-vendor lainnya. Terus ini sama seperti HSRP, teman-teman, ya tuh beda di terminologi saja dan ya semuanya sama, teman-teman. Dan VRP V3 juga sama saja dan hanya mendukung IPv6. Oke, di sini terakhir ada GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol. Ini juga milik Cisco, teman-teman. Ini protokol milik Cisco. Nah, di sini itu kombinasi redundansi dan load balancing, pembagian beban trafik. Semua router dapat aktif secara bersamaan, tetapi beban trafik dibagi menjadi dua. Nah, ini lebih balance, teman-teman, ya, load balancing. Karena beban kerjanya dibagi dua, teman-teman. Nah, di video ini saya hanya membahas tentang HSRP aja atau Host Standby Router Protocol. Oke, di sini ada HSRP Priority dan Preemption. Priority itu menentukan router yang aktif. Nanti di komennya, teman-teman, ya. Ada yang namanya Priority dan Preemption. Priority itu menentukan router yang aktif. Router priority tertinggi akan dipilih menjadi router aktif atau router utama, teman-teman, atau router yang bakal dipakai jalurnya, teman-teman, sama si device. Nah, default priority 100, range priority itu 0 sampai 255. Preemption itu nah, intinya, teman-teman, priority itu seperti penentu gitu siapa yang bakal menjadi router utama atau router yang aktif. Nah, semakin tinggi angkanya itu dari 0 sampai 255, semakin tinggi angkanya itu akan menjadi aktif, teman-teman. Misal router 1 itu cuman 100 ya default, sedangkan router 2 itu 200. Nah, router 2 akan menjadi router aktif atau router utama, teman-teman. Sedangkan router 1 akan menjadi standby atau ya menjadi backup, teman-teman. Nah, di sini ada preemption, kemampuan router untuk memproses pemilihan ulang router aktif. Secara default, setelah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap aktif bahkan jika ada router lain dengan prioritas router HSRP yang lebih tinggi. Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya preemption ini itu misal, teman-teman, router 1 itu 100, router 2 itu 200 ya, teman-teman, prioritinya. Otomatis router 2 itu menjadi router aktif. Nah, misal suatu ketika router 2 itu rusak, teman-teman, ya. Jalurnya rusak. Nah, sehingga router 1 akan menjadi router aktif dan router 2 akan standby atau nggak aktif, teman-teman. Nah, tanpa adanya preemption, teman-teman, saat router kedua aktif kembali, router kedua itu nggak bakal menjadi router aktif meskipun range priority-nya lebih tinggi. Tadi kan 200 router 2. Nah, sedangkan kalau pakai preemption, setelah router 2 aktif kembali itu bakal menjadi router aktif dan router 1 akan menjadi standby lagi, teman-teman. Nah, seperti itu preemption itu, ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke implementasi di Cisco Packet Tracer agar lebih jelas, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah ada di Cisco Packet Tracer dan sekarang saya di sini udah ada topologinya juga, teman-teman, ya. Di sini ada 3 router, 1 switch dan 1 PC. Oke, sebelum kita konfigurasi FHRP, kita konfigurasi dulu IP address-nya kita, tambahkan dulu IP address-nya, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, semua sudah dikasih IP dan sekarang kita akan mengkonfigurasikan FHRP yang
Sekarang kita akan konfigurasikan FHRP jenis HSRP-nya, teman-teman. Oke, sebelum itu ada dua hal dulu, teman-teman. Yang pertama kita membagi dulu, teman-teman, ya. Kita memilih dulu yang mana yang aktif dan yang mana yang akan menjadi cadangan, teman-teman, atau backup. Oke, kita buat router 1 ini menjadi aktif dan router 2 ini menjadi backup, teman-teman, ya. Oke. Jadi kita tulis dulu ini kita ketiknya standby aja. Terus yang ini kita ketik aktif. Nah, jadi yang ini aktif, yang ini standby. Oke, dah. Yang kedua, itu kita butuh yang namanya IP virtual default gateway, teman-teman. Apa itu IP virtual? Simpelnya, teman-teman, IP virtual itu IP yang menjadi patokan gitu, teman-teman. Agar si PC nggak usah minta lagi IP saat terjadi misal kabel yang tercabut atau router yang rusak. Misal seperti ini, teman-teman. Kalau misal PC 1 kita nggak pakai IP virtual default gateway, kita cuma pakai default gateway-nya jalur aktif. Misal aktif itu router 1 kan. Nah, misal router 1 ini aktif, kita pakai default gateway router 1. Nanti misal router 1 ini rusak, kita harus ke PC lagi, kita harus buka PC, kita harus masukkan lagi default gateway router 2. Ribet. Nah, dengan adanya IP virtual, kita nggak usah masukkan lagi IP default gateway, karena IP virtual ini udah tertanam gitu di dua router ini. Seperti, ya intinya jadi si PC nggak usah masukin default gateway lagi meskipun router jalur yang aktif ini rusak, teman-teman. Oh iya, teman-teman, ada satu hal yang saya lupa, yaitu IP route, teman-teman. Yang IP route di topologi ini itu wajib lagi, teman-teman. FHRP dan IP route itu beda, jadi kita harus tetap masukkan yang namanya IP route. Yang pertama kita masukkan dulu dari router 2 ini. IP route itu menuju ke si PC, ke router, teman-teman, ya. Dari sini ke router, dan dari router itu ke sini dan ke sini, teman-teman. Oke, kita pertama exit dulu. Terus IP route 0.0.0.0.0.192.168.1.1. Ini adalah jalurnya, teman-teman, yaitu IP yang ini. Dan kenapa 00 ini adalah IP route default, teman-teman. Jadi kemanapun intinya 00 itu kemanapun jalurnya, teman-teman, ya. Intinya berapa, ya ini kita pakai yang namanya IP route default, teman-teman, dan ini jalurnya. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita langsung ke router yang ini juga, kita sama, teman-teman. Kita exit ke IP route 0.0.0.0.192.168.2.1. Itu adalah IP jalurnya, teman-teman. Kita enter. Nah, ini udah IP route. Sekarang dari sini ke sini dan dari sini ke sini juga, teman-teman. Itu wajib di IP route. Enable const IP route 172.116.23.0 networknya, teman-teman, 255.255.255.0. Terus jalurnya kita pakai yang 172.168.16.23. Kita ke sini dulu, teman-teman. Kesini dulu, kita pakai jalur yang 192.2.1. Salah ini. Harusnya jalurnya 192.168.2.2. Nah, ini jalurnya. Nah, terus kita juga masukkan lagi, kita copy aja 23.0 dan ininya kita pakai yang 1.2, yaitu yang ke kiri, teman-teman. Ke sini ya. Ini kita pakai IP jalurnya yang ini, yaitu 1.2, dan kita masukkan networknya router ini, teman-teman, ya. Networknya si router 2 ini, teman-teman. Kita enter. Nah, udah, teman-teman, di sini IP route sudah terdaftar. Kita bisa coba di duso IP route. Nah, di sini udah ada S, ya. Dan udah pasti di router ini udah ada. Nah, oke. Nah, setelah itu IP route kita baru kita tentuin dulu IP virtualnya. Kita misal pakai IP virtual titik 2, misal 172.168.16.23.200. Kita enter. Nah, ini adalah IP virtualnya, teman-teman, ya. Oke, sekarang baru kita bakal masuk ke konfigurasi FHRP yang jenis HSRP-nya, teman-teman. Oke, teman-teman, yang pertama kita bakal konfigurasi di router 1 atau yang bakal kita setting
aktif priority teman-teman ya. Kita masuk ke router 1. Nah, di sini kita langsung interface G0-1 atau ke kabel yang ke bawah ke arah switch teman-teman ya. G0-1 ke enter. Terus ini kita ketik standby, terus kita tanda tanya. Nah, di sini kita masukkan dulu yang namanya group number teman-teman. Di sini group numbernya bebas dari 0 sampai 495, tapi router 1 dan router 2 itu harus sama teman-teman grup membernya ya, karena ya grup teman-teman. Misal kita pakai 10. Nah, setelah itu kita masukkan yang namanya IP. Nah, ini itu kita masukkan IP virtual teman-teman. Standby 10 IP virtualnya 172.16.23.200 ya. Ya, .200. Terus kita enter. Nah, setelah kita masukkan IP virtual, kita langsung masuk lagi standby 10. Terus kita di sini bisa tanda tanya, teman. Nah, di sini kita konfigurasi dulu prem atau tadi preemption yang tadi, teman-teman, yang ketika si router ini mati dan nyala lagi, router ini akan menjadi aktif lagi, teman-teman ya. Kalau tanpa prem, ketika router 1 ini aktif dan tiba-tiba rusak, nah pas aktif lagi itu nggak bakal menjadi aktif, tapi bakal menjadi standby. Nah, dengan prem itu akan menjadi aktif, teman-teman. Karena di router ini kita akan membuat router ini menjadi aktif ya, dengan prioritinya nanti kita tinggiin. Oke, ini. Nah, kita standby 10, terus kita ketik prem. Nah, setelah 10 prem, nah kita langsung enter. Nah, terus kita juga ketik yang namanya standby 10 priority. Priority. Nah, standby 10 priority di sini kita masukkan prioritinya tadi seperti yang saya jelasin di Canva tadi. Kalau nomornya semakin tinggi, itu akan menjadi router yang prioritas atau yang diprioritaskan, yang diaktifkan, yang menjadi jalur utama. Defaultnya kalau kita nggak setting, priority itu 100 teman-teman. Ini itu sebelum kita setting itu 100. Nah, otomatis router 2 nanti yang kita bakal jadi standby itu, karena kita nggak bakal setting priority di router 2. Router 2 itu otomatis menjadi 100. Nah, secara logika, kita pengen router 1 itu yang aktif, bukan router 2. Router 2 itu standby. Caranya adalah router 1 kita harus naikin angka prioritinya di atas 100, misal 101, atau 102, atau 103. Intinya di atas 100 atau di atas angka priority default dari si router 2 tadi. Karena router 2 kita nggak bakal konfigurasi priority. Jadi misal kita 101, ini itu di atas si router 2 ya, teman-teman. Jadi router 1 ini akan menjadi router yang aktif atau router utama. Enter. Di sini udah, teman-teman. Di sini udah beres konfigurasi HSRP di router 1 udah beres. Kita udah menjadi aktif, teman-teman ya. Kita enter. Di sini juga kita ada tulisan standby menjadi aktif, teman-teman ya. Kita exit aja. Nah, udah. Di sini dari standby menjadi aktif berarti router 1 itu menjadi aktif, teman-teman. Nah, router 2 kita sekarang konfigurasi router 2. Router 2 kita masuk juga ke G0-1, yaitu yang ke bawah ke arah switch. Ini kita masukkan juga standby 10. Standby ya 10 harus sama. Dan kita kasih IP juga, IP virtual tadi 172.16.23.200. Enter. Nah, terus kita masuk juga ke standby. Kita tanda tanya. Kalau tadi kita masukkan yang namanya priority, sekarang kita masukkan yang namanya prem. Prem saja. Kita nggak bakal masukkan priority. Berarti kalau kita nggak setting konfigurasi priority, otomatis priority dari router 2 ini menjadi 100 defaultnya ya, teman-teman. Oke, kita standby 10 terus prem. Nah, oke, standby 10 prem. Nah, setelah itu sudah, teman-teman ya, kita bisa exit. Nah, ini sebenarnya ini HSRP sudah berhasil, teman-teman, sudah selesai. Kita bisa cek, teman-teman, di yang namanya do show standby brief center. Nah, di sini, teman-teman, di bagian state, di router 1 state-nya aktif, teman-teman, yang artinya router 1 ini menjadi jalur utama. Nah, sedangkan kalau kita coba di do show standby brief center. Nah, di sini state-nya jadi standby atau menjadi cadangan, teman-teman. Nah, itu satu cara, itu ada salah satu cara untuk membuktikan ya kalau HSRP-nya sudah berhasil, FHRP-nya sudah berhasil, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bisa mencoba eksperimen, teman-teman ya, saat
misal kita akan ping terus-menerus dan kita akan coba putus kabelnya saat ping, teman-teman ya. Kita bakal putus, apakah akan request time terus-menerus atau nanti akan reply kembali. Kalau reply kembali berarti FHRP-nya sudah berhasil karena kabelnya dipindah jadi ke si router 2 yang tadi standby atau jadi cadangan itu. Oke, misal kita coba ping minte 192.168.1x1. Nah, ping minte 192 kita enter. Nah, di sini kita reply ya. Sini reply terus, kita tunggu dulu. Oke, di sini terus-menerus ya. Nah, terus kita putus kabelnya teman-teman ya. Putus kabel si ke arah router 1 atau yang jalur aktif tadi teman-teman ya. Jalur utama tadi, router utama tadi kita hapus. Nah, di sini itu bakal diem teman-teman ya. Tapi nanti bakal replay sendiri. Nah, di sini request remote. Nah, terus bakal replay lagi teman-teman di sini. Ini tuh terkirim teman-teman. Kalau kita cek di router 2 di sini. Nah, di sini kita bisa lihat state-nya itu dari standby berubah menjadi aktif teman-teman, yang artinya router 2 ini menjadi aktif teman-teman. Kenapa? Karena router 1 itu mati teman-teman. Router 1 itu mati. Router 1 itu dicabut kabelnya sehingga router 2 yang cadangan tadi menjadi aktif atau menjadi jalur utama. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini juga kita bisa cek teman-teman ya. Kalau misalkan kita kalau kita bisa sambungkan lagi. Nah, seperti ini kita coba shift. Nah, di sini kita bisa lihat kalau bakal ada tulisan yang namanya dari standby ke aktif. Ini adalah preemption teman-teman tadi. Protokol preemption yang tadi itu berguna untuk ketika router ini mati dan hidup lagi, ini akan menjadi aktif kembali. Dan ini router 2 dari aktif menjadi standby. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itulah konfigurasi FHRP jenis HSRP teman-teman. Oke, mungkin sekian saja video saya tentang FHRP. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Jadi, tapi ya mungkin sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.